Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kemarin ya, pembahasan pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas persamaan nilai mutlak, sekarang kita bahas persamaan lagi. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, atau bahasa Inggrisnya atau apa tuh istilah standarnya itu adalah atau istilah lainnya itu absolute value inequalities. Ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut pertidaksamaan nilai mutlak ya, kita mampir sedikit di materi persamaan nilai mutlak dulu. Nah, mampir sebentar. Kalau sebelumnya pada persamaan nilai mutlak, saya punya seperti ini. Nah, maksudnya ini apa ini? X-nya berapa sih wes? X-nya berapa aja? Nilai mutlak dari X sama dengan 5. Nah, kalau dari materi persamaan nilai mutlak kemarin, X-nya kan jawabannya itu ada 2 ya. Si 5 sama min 5. Kenapa seperti ini? Yo gampangnya kalau dipositifkan 5 jadi positif kan yo 5. Min 5 kalau jadikan positif kan jadi 5 juga. Maka jawabannya 5 sama min 5. Tapi kalau dari konsepnya kemarin kan seperti ini. Saya punya garis bilangan. Misalkan di sini 0. Nah, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Min 5 ini ya. Nah, kalau dari konsepnya, kalian perhatikan. Nilai mutlak dari X sama dengan 5 itu maksudnya X itu bilangan berapa saja sih yang jaraknya itu dengan 0 itu sebesar 5. Nah, otomatis kan X-nya sama dengan min 5 sama X-nya sama dengan 5. Karena jarak mereka sama 0 itu ada 5 langkah. Seperti ini. Ini juga 5 langkah. Nah, maka jawabannya si min 5 sama X sama dengan 5. Nah, sekarang kalau pertidaksamaan, kalau saya rubah begini sekarang. X kurang dari 5. Nah, kurang dari 5. Saya gambar lagi. Di sini 0, di sini min 5, di sini 5. Nah, kalau kasusnya nilai mutlak dari X kurang dari 5, itu jawabannya tidak lagi min 5 sama 5, tidak. Nah, karena ini kan jadinya seperti ini. Nah, yang ini dulu. Kalau ini kan jadi, diterjemahkan begini ya. Nilai mutlak dari X sama dengan 5 itu kan podo karo X-nya itu bilangan berapa yang jaraknya sama 0 itu 5. X itu bilangan berapa yang jaraknya sama 0 itu 5. Nah, kalau ini tidak begitu, tapi ini X itu bilangan berapa sih yang jarak sama 0 itu kurang dari 5. Nah, kalau ini kan X itu bilangan berapa yang jaraknya sama dengan 5, otomatis min 5 sama 5 toh. Karena jarak mereka sama 0 kan 5 langkah, sama-sama 5 langkah. Nah, kalau ini tidak begitu, ini kan X itu bilangan berapa yang jaraknya dari 0 itu kurang dari 5. Nah, otomatis kan ini bilangan 4, 3, 2, 1. Karena mereka bilangan 4 itu kan jaraknya dari 0 kan kurang dari 5. 3 jaraknya dari 0 kan kurang dari 5 juga. 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4 toh. Min 4 kan kalau jaraknya sama 0 kan juga kurang dari 5 langkah. Nah, dan enggak cuma itu, 4,5 juga ada, 4,8. 4,8 kan jaraknya dari 0 juga kurang dari 5. Atau podo karo bilangan yang berada di sini. Nih,
bilangan yang berada di sini semua. Ini sama ini. Nah, atau lebih tepatnya bilangan yang dari min 5 ini ke kanan dan 5-nya ke kiri. Atau bilangan di mana X lebih dari, si X itu lebih dari min 5 sama si X itu kurang dari 5. Kalian perhatikan bilangan yang ke sini kan padha karo bilangan yang lebih dari min 5. Sedangkan bilangan yang ke kiri ini padha karo bilangan yang kurang dari 5. Alias, maka X teman 5, maka ini X-nya ada 2, X-nya banyak ini loh, bukan ada 2 ya, tapi banyak sekali ya, bisa bilangan 4, bisa bilangan 4, bilangan 3, bilangan 2, atau di sini bilangan min 2 juga bisa, pokoknya bilangan yang diantara min 5 sama 5 ini. Nah, jadi padha karo ini sama ini. Jadi X-nya ini bisa dipenuhi ketika X-nya itu lebih dari min 5, dan kok 5 ini toh. Dan X-nya kurang dari 5. Segini. Atau ini lebih sering ditulis begini, min 5, itu si X itu lebih besar dari min 5, sekaligus X itu lebih kecil dari 5. Karena dia jawabannya nggak cuma min 5 sama 5, tapi semua bilangan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, jadi daripada tulisannya seperti ini, kasusnya itu lebih sering dituliskan begini. Atau juga dituliskan begini. X itu anggota dari min 5 sampai 5. Nah, kalau notasi ini bingung, nanti saya jelaskan di video lain, nggak tak bahas di video ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita contoh yang lain. Lebih menantang. Misalkan sekarang begini. 2X min 1 kurang dari 3. Nah, misalkan seperti ini sekarang. Kan padha karo, tak gambar lagi. Di sini misalkan 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Nah, kalian perhatikan, kalau kasusnya seperti ini, nilai mutlak dari 2X min 1 kurang dari 3. Kan padha karo, bilangan ini, 2X min 1 ini jaraknya sama 0 itu kurang dari 3. Jadi otomatis, dari min 3 ini ke kanan dan juga 3 ini ke kiri. Dari 3 ke kiri sama dari min 3 ke kanan. Jadi di antara ini. Bilangan yang di sini. Atau kalau kita tuliskan seperti ini, ketika bilangan ini 2X min 1 itu lebih dari min 3 dan 2X min 1 itu kurang dari 3, seperti itu. Nah, sekarang kita hitung seperti ini, pertidaksamaan linear satu variabel. Yuk pindah-pindah ruas. Sekarang ini tak pindah ruas. 2X ke kiri jadi min 2X. Kurang dari min 3-nya sekalian tak pindah kanan, padha karo min 1 plus 3. Nah, min 2X kurang dari min 1 plus 3 kan padha karo 2. Nah, sekarang di sini perhatikan. Biar X-nya sendiri, kan min 2-nya pindah ruas jadi begini toh, 2 bagi min 2. Nah, diingat-ingat lagi, kalau pertidaksamaan linear satu variabel, kalau pertidaksamaan itu ada satu hal yang penting, yaitu seperti ini. Nah, kalau dikali, kalau dikali atau dibagi bilangan negatif,
tandanya berubah. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini yang penting dari pertidaksamaan. Maksudnya begini, kalau saya punya X min X kurang dari 3, nah kalau saya mau cari X kan podo karo ini minnya ini dipindah ruas jadi di kiri kali min, kanan kali min, jadinya seperti ini toh. Nah, ini harus berpindah tanda jadi seperti ini. Nah, harus berbalik tanda. Kalau dikalikan bilangan negatif, yaitu negatif 1 toh, nih. Jadi negatif sini ya, negatifnya dipindah begini toh. Nah, itu tandanya harus berubah, yang tadinya cucuk jadi caplok. Nah, atau cucuk sama dengan jadi caplok sama dengan, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau ini, karena ini kita bagi dengan bilangan min 2 ya, kedua ruas ya, otomatis cucuknya berubah jadi caplok seperti ini. Nah, atau X lebih dari min 1. Nah, sekarang yang ini kita selesaikan juga. Pindah ruas, min 1-nya jadi 2X kurang dari 3 plus 1. 2X kurang dari 4. Pindah ruas, X 4 bagi 2. Karena ini bilangan positif, bukan bilangan negatif, jadi tandanya tidak berubah. Masih tetap begini. X kurang dari 2. Nah, jadi ketika soalnya itu 2 nilai absolut dari 2X min 1 kurang dari 3, maka X-nya yang memenuhi adalah X. WC ini seperti ya, nanti kurang dari sama lebih dari sama dengan ya. Nah, X-nya itu lebih dari min 1 dan X kurang dari 2, atau lebih sering ditulis begini. Dan X kurang dari 2. Nah, dan lebih sering lagi ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, X 2 atau X anggota dari min 1 sampai 2, seperti itu. Nah, itu tadi cara ngerjainnya. Kalian kalau mau ngerjain pakai cara yang hampir sama dengan persamaan nilai mutlak juga bisa. Diingat-ingat lagi. Kalau misalkan soalnya seperti ini, persamaan nilai mutlak ya. Ini yang persamaan ya. Kan ini cara ngerjainnya kalian jadikan 2 kasus. Kasus 1 sama 2. Ketika 2X min 1 itu kurang 2X min 1 lebih dari 0 sama 2X min 1 kurang dari 0. Nah, kalau yang lebih dari 0 kemarin di video kemarin, kalau lupa ditonton lagi, itu kan podo karo 2X min 1 sama dengan 3, enggak diapa-apain. Nah, tapi kalau 2X min 1 kurang dari 0, itu kan podo karo 2X min 1 sama dengan 3, tapi dia harus dikalikan minus 2. Tuh, seperti itu. Begitu juga dengan yang pertidaksamaan juga bisa kalian kerjakan seperti ini. Jadi begini, 2X min 1 sama dengan 3. Nah, kasus pertama sama kasus kedua. Kasus pertama ketika 2X min 1 lebih dari 0, itu kan enggak diapa-apain, tetap 2X min 1. Nah, tapi tidak sama dengan 3, melainkan ini saya lupa ya. Soalnya ini bukan sama dengan ya, tapi yang kurang dari. Nah, ini kurang dari 3. Yang ketidaksamaan kan. Nah, ini 2X min 1 lebih dari, ini 2X min 1 yang kurang dari 0. Nah, seperti ini tadi, kalau kurang dari 0 kan harus dikalikan minus dulu. 1 kurang dari 3. Nah, untuk menyelesaikan kasus yang pertama ini, yang ini, 2X min 1 kurang dari 3, kan ya podo karo yang kita kerjakan tadi, pindah ruas. 2X kurang dari 3. Nah, terus plus 1, 2X kurang dari 4, X kurang dari 4 bagi 2, X kurang dari 2. Ini yang kasus pertama. Nah, yang kasus kedua,
itu podo karo kan seperti ini, min 2x min 1 kurang dari 3. Nah, ini ngerjain begini kan perhatikan. Nah, biar minnya hilang dalam kurung begini kan bisa kalian distributif begini. Distributif begini atau kalian langsung pindah rumas, tapi harus ganti tanda. Ya mungkin paling enak kayak distributif saja dulu. Jadi min 2x plus 1 kurang dari 3. Nah, terus ini pindah ruas jadi min 2x kurang dari 3 kurang 1. Min 2x kurang dari 3 kurang 1, 2. Nah, terus seperti tadi. Nah, x itu 2 bagi min 2. Karena dibagi bilangan negatif, jadi tandanya harus berubah. Nah, nanti jawabannya sama saja. Sama dengan yang ini tadi yang kita hitung. Nah, jadi kalau soalnya ada 2x min 1 kurang dari 3, itu nanti jawabannya sama saja akhirnya. Si x itu lebih dari min 1 dan si x itu kurang dari 2. Seperti itu. Gampang banget. Nah, sekarang contoh lainnya. Sekarang nggak kurang dari, tapi lebih dari. Misalkan soalnya 3x plus berapa ya? Plus 1. Nah, ini lebih dari 5. Nah, ini kan podo karo begini. Kalau saya punya garis bilangan, di sini 0, terus di sini mana 5 ya kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, saya nggak usah pakai min 1, min 2, min 3. Nah, sini. Nah, sekarang kasusnya nilai mutlak dari 3x plus 1 itu lebih dari 5. Maksudnya apa? Maksudnya ini 3x plus 1 itu bilangan yang jaraknya dari 0 itu lebih dari 5. Nah, kalau kurang dari 5 kan tadi segini. Ini sama ini. Itu kalau kurang dari 5. Kalau lebih dari 5 otomatis bukan ini sama ini. Tapi yang min 5 ini ke kiri sama 5 ini ke kanan. Nah, bilangan yang jaraknya dari 0 lebih dari 5 kan otomatis seperti bilangan 6, bilangan 100, atau bilangan minus 6 sama bilangan minus 1000. Nah, bilangan minus 1000 kan jaraknya dari 0 kan itu lebih dari 5 toh. Nah, jadi kalau kasusnya lebih dari ini, yang ke kiri, yang dari min 5 ke kiri sama 5 ke kanan. Itu bedanya kalau yang kurang dari. Nah, jadi ini kasusnya ada 2. Ketika 3x plus 1 kurang dari min 5, toh. Nah, 3x min 1 kurang dari 5 karena dia ke kiri, sama 3x plus 1 lebih dari 5. Karena dia ke kanan. Nah, kalau ke kanan kan lebih dari 3x plus 1 lebih dari 5. Kita selesaikan lagi pakai tadi. Nah, 3x ini tak pindah ruas, min 1-nya jadi kurang dari min 5 min 1. 3x kurang dari min 6. Nah, tak pindah ruas juga, 3-nya jadi x min 6 bagi 3. Pindah ganti tanda enggak? Nah, tidak, karena ini dibagi dengan bilangan positif. Jadi, masih begini. X kurang dari min 2, seperti itu. Nah, sekarang yang ini. 3x min 1-nya pindah ruas, jadi lebih dari 5 min 1. 3x podo karo lebih dari 4. Nah, atau x lebih dari 4/3. Nah, jadi ketika soalnya 3x plus 1
lebih dari 5, nah itu jawabnya, maka si X itu kurang dari min 2 dan atau bisa juga si X itu lebih dari 4/3 seperti itu. Nah, X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4/3. Ya cuma seperti ini nggak bisa kalian jadikan seperti ini ya. Jadi apa tuh? 4/3, si X itu lebih dari 4/3 sama kurang dari min 2. Ini nggak mungkin seperti ini. Kenapa nggak mungkin? Nah, karena di sini bilangan 4/3 itu lebih besar dari min 2. 4/3 itu kan lebih besar dari min 2. Jadi nggak mungkin ada bilangan yang apa tuh? Yang dia itu lebih gede daripada 4/3 tapi lebih kecil daripada min 2. Coba kalian cari bilangan yang lebih gede daripada 4/3, misalkan bilangan 5, 6, 7, 8, 9, tapi lebih kecil dari min 2, nggak mungkin ada. Nah, maka ini nggak boleh dibikin seperti ini. Jawabannya cukup ini. Nah, cukup ini saja. Nah, itu tadi terkait pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau misalkan ininya tidak kurang dari ya, tapi kurang dari sama dengan begini. Ya ini nanti jawabannya sama saja, cuma tinggal diginikan saja. Tinggal ditambahin sama dengan begini. Nah, itu kalau yang kurang dari sama dengan. Nah, jadi begini. Otomatis jawabannya nanti, X itu lebih besar atau sama dengan dari min 1 dan X kurang dari atau sama dengan 2, seperti ini. Tinggal ditambah sama saja. Nah, jadi selisihnya sedikit, ditambahi lebih dari sama dengan, ini nanti jawabannya juga. Nah, kalau ini jadi seperti ini, 3X plus 1 itu lebih dari sama dengan 5, itu nanti jawabannya jadi X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 4/3, seperti itu. Nah, itu tadi. Atau ya kalau kalian ingin pakai cara yang seperti persamaan linear, persamaan nilai mutlak kemarin seperti ini. Lebih dari sama dengan 5 itu ada 2 kasus. Nah, kasus pertama itu ketika 3X plus 1 lebih dari 0 sama 3X plus 1 kurang dari 0. Ketika 3X plus 1 lebih dari 0, itu tidak diapa-apakan. Nah, lebih dari sama dengan 5. Tapi ketika 3X plus 1, kurang dari 0, ini harus dikali negatif. Nah, kasus pertama jadinya 3X plus 1 lebih dari 5. Kasus kedua jadinya min 3X plus 1 lebih dari 5. Nah, ini pindah ruas, satunya jadi 3X dari 5 kurangi 1. 3X lebih dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan 3-nya pindah ruas juga jadi 4/3. Nah, seperti ini. Nah, yang ini sekarang distributif jadi min 3X min 1 lebih dari 5. Nah, sekali lagi ini paling enak, sebenarnya paling enak itu langsung di minnya dipindah ruas ke sini langsung ganti tanda, tapi ya mungkin lebih mudah dipahami begini buat kalian. Jadi seperti ini, min 3X ini tak pindah ruas jadi lebih dari 5 plus 1. 3X min 3X lebih dari 6. Nah, sekarang X-nya min 3-nya pindah ruas. Jadi 6 bagi min 3. Nah, karena dibagi bilangan negatif, tandanya berubah seperti ini. Nah, X kurang dari sama dengan min 2. Seperti itu jawabannya ini. Nah, ini sama ini. Sama saja. Nah, itu tadi cara mengerjakan pertidaksamaan
nilai mutlak. Ingat, kunci utamanya diingat-ingat lagi yang ini penting sekali. Kau pakai terus ini. Nah, ini nanti kalian diingat-ingat terus. Jadi kalau ada pertidaksamaan itu harus hati-hati. Kalau dibagi atau dikali bilangan negatif, tandanya harus berubah seperti itu. Nah, itu saja. Kalau saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.